Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah yang telah memberikan suatu kenikmatan kepada kita semuanya. Dan insya Allah teman dekat hijrah kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Ad-Dhahabi, seorang ulama yang sangat alim, yang luas ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya, bisa memetik dari hikmah yang beliau sampaikan. Dan insya Allah kita akan membahas dosa besar yang ke-29, yaitu bunuh diri. Tentunya bunuh diri ini merupakan bagian daripada dosa-dosa besar. Itu diletakkan oleh Imam Ad-Dhahabi, yaitu nomor 29. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai orang beriman, mari kita teguhkan, kuatkan akidah kita, kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang syirik, dari hal-hal yang itu akan mendatangkan suatu bisikan, yaitu dari iblis, sehingga bisa melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bunuh diri. Dan tentu bunuh diri hukumnya adalah haram, sangat haram, dan tentu merugi dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nasihat, yaitu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 27, mohon maaf, ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menerangkan kepada kita semuanya bahwa wala taqtulu anfusakum. Janganlah di antara kita semuanya untuk bunuh diri. Artinya dengan berbagai macam bunuh diri yang masya Allah ini yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya, yaitu kasih sayang Allah kepada semua manusia. Oleh karenanya tidak dibenarkan dengan berbagai macam alasan bunuh diri. Mungkin dengan berbagai macam problem, permasalahan yang ada di dunia ini, maka jangan sekali-kali kita ini memutuskan atau dengan kata lain akan selesai dengan bunuh diri. Tidak, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah solusi kepada kita semuanya. Jangan sekali-kali kita ini putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan suatu musibah, diberikan sebuah ujian, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Maka sebagai orang muslim, sebagai orang beriman, ketika kita ridho dengan ujian yang Allah berikan, maka Allah akan mengangkatkan derajat kita di hadapan manusia maupun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat diharamkan dengan berbagai macam manusia untuk menyelesaikan suatu urusan dengan
dia logikanya dengan pikirannya bahwa dengan bunuh diri itu akan selesai suatu permasalahan. Tidak, itu bahkan diharamkan dan itu dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Al-Quran ini melanjutkan, wa may yaf'al dzalika udwana dan barang siapa yang melakukan demikian itu alias bunuh diri, wadulman, karena bunuh diri merupakan suatu kezaliman, suatu yang merugikan baik pada dirinya maupun pada sekitar keluarganya. Falsaufa nuslihi nara, sesungguhnya dia akan diseret ke api neraka. Jadi berbagai macam dia untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mungkin dengan ambil pisau kemudian menusukkan kepada dirinya, ataupun dengan minum racun, dengan berbagai macam wasilah yang membuat dia itu nyawanya hilang dengan perbuatannya sendiri, maka tentu itu wadulman adil, sangat perbuatan yang zalim, perbuatan yang keji, perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan sesungguhnya mereka itu akan kelak diberikan balasan yang balasan itu sangat merugikan pada dirinya, yaitu api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari persoalan-persoalan yang akan menjerat diri kita itu. Dan tentu manusia, kita semuanya harus dikuatkan dengan ketauhidan, dengan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ini yang akan menolong dalam setiap langkah kita. Maka kita selalu berdoa, hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong. Setiap persoalan, setiap permasalahan hidup kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengambil tindakan yang tercela, mengambil tindakan yang tidak diridhoi. Maka saya mengajak kepada segenap kaum muslimin, wabil khusus kepada kaum muda, para pemuda, marilah kita semuanya kuatkan akidah kita. Jangan sampai persoalan-persoalan yang menimpa pada diri kita dengan mengambil keputusan, yang keputusan itu membuat sengsara dunia akhirat dengan bunuh diri. Tentu semuanya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam kaidah fikih juga, ketika misalnya dalam keadaan sakit dan kita misalkan dengan kita terkena air, ataupun kita mungkin tidak bisa berwudu dengan menggunakan air, maka itu pun seorang ulama fikih menganjurkan tidak boleh. Kalau itu membuat penyakitmu semakin parah, semakin tidak sembuh, maka semuanya Allah maha segala-galanya. Allah memudahkan dalam setiap persoalan. Maka semuanya kita kembalikan kepada Allah. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Maka kuatkan hati kita, jaga akidah kita, kuatkan akidah kita, sempurnakan ketauhidan kita. Jangan sampai mengambil langkah-langkah yang tidak terpuji, yaitu bunuh diri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga dalam salah satu hadisnya bahwa kita semuanya dilarang untuk melakukan bunuh diri itu karena ada pada suatu dahulu ada seseorang yang mereka itu terluka, kemudian dengan lukanya itu dia tidak kuat, kemudian dia ambil pisau, kemudian membunuh, ditusukkan pada diri sendiri. Maka kata Rasulullah, dia akan masuk neraka yang sangat kekal. Kenapa? Karena dia sudah terputus dari rahmat Allah. Maka dalam salah satu ulama fikih juga mengatakan, ketika di medan perang, kemudian kita juga tidak boleh lari, ataupun kita dengan takut bunuh diri, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam alasan bunuh diri dilarang oleh Allah, haram hukumnya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar, dijauhkan dari orang-orang yang
putus asa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berlindung kepada Allah dengan menguatkan tawakal kita kepada Allah. Mudah-mudahan pembahasan yang sederhana ini, yaitu tentang bunuh diri, kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.